wabarakatuh. Hari ini kita mulai ya pertemuan yang kedua. Masih mengenai logika proporsi tapi part 2 gitu. Hari ini kita akan belajar yang pertama mengenai argumentasi. Apa sih argumentasi? Kita kan sering dengar ya uh, argumentasi, berargumentasi dan lain-lain gitu. Secara definisi, argumentasi dalam logika proporsi itu adalah kumpulan pernyataan atau kumpulan premis serta kesimpulannya. Jadi ingat ya, argumentasi itu kumpulan pernyataan atau kumpulan premis serta kesimpulannya. Jadi bukan hanya kumpulan premis-premis, misalkan premis 1, premis 2 itu tidak dikatakan argumentasi jika tidak ada kesimpulannya. Contoh argumentasi di sini kita lihat yaitu misalkan ada P1 atau premis 1 ya, P1 itu. Kalian juga mungkin udah pernah belajar ini di sekolah ya, bukan hal yang baru. P1 itu adalah premis 1, ya kita misalkan premis 1-nya itu jika rajin belajar maka lulus ujian. Premis 2-nya itu tidak lulus ujian. Berarti kesimpulannya misalkan kita ambil tidak rajin belajar. Nah, P1, P2 dan kesimpulan ini dinamakan argumentasi. Jadi harus satu paket ya, premis beserta kesimpulannya. Gitu. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai kebenaran atau validasi argumen. Jadi dalam logika proporsi ini, suatu argumen dikatakan valid itu bila masing-masing premisnya benar, maka kesimpulannya juga benar. Jadi kalau dalam logika proporsi, argumen seperti apa sih yang benar? Nah ini saya beri tanda caps lock ya gitu. Jadi argumen yang benar atau valid itu adalah jika masing-masing premisnya bernilai benar, maka kesimpulannya juga harus bernilai benar. Contoh ya, contoh yang pertama. Di sini misalkan P1-nya itu jika rajin belajar maka akan memperoleh nilai yang bagus. P2-nya jika memperoleh nilai yang bagus maka akan dapat hadiah. Nah, kesimpulannya saya ambil misalkan jika rajin belajar maka akan dapat hadiah. Nah, kira-kira argumen dari yang contoh satu ini argumen yang valid atau bukan ya? Mari kita coba ya. Di sini P1-nya saya ubah dalam bentuk notasi. P1-nya itu kan P maka Q. Dengan P-nya itu rajin belajar, Q-nya itu memperoleh nilai yang bagus. Nah, P2-nya, premis 2-nya itu Q maka R. Dengan Q-nya itu kan tadi yang memperoleh nilai yang bagus, dan R-nya itu akan mendapat hadiah. Jadi saya notasikan Q maka R. Kemudian kesimpulannya saya ambil P maka R. Atau jika rajin belajar maka akan dapat hadiah. Nah, kemudian setelah kita ubah dalam bentuk notasi, kita lihat ke tabel, kita buktikan dengan menggunakan tabel kebenaran ya. Karena kan tadi katanya kalau argumen itu valid, maka premis 1, premis 2 benar, kesimpulannya pun harus benar. Jadi membuktikannya dengan menggunakan tabel kebenaran. Sekarang kita lihat di sebelah kanan ya, ada tabel kebenaran. Karena kita punya pernyataannya 3, PQR, maka seperti saya bilang kemarin, rumusnya itu 2 pangkat N kan, dengan N itu banyaknya pernyataan. Jadi 2 pangkat 3, maka ada 8 baris. Nah, kemudian kita cari juga P maka Q-nya, Q maka R-nya, dan P maka R-nya. Nah, di situ terlihat untuk yang bulat itu, tanda yang bulat itu premis ya. Tanda yang segitiga itu artinya kesimpulannya. Nah, kita lihat untuk yang semua premis 1 dan premis 2-nya itu benar, apakah kesimpulannya itu benar? Untuk semua kasus ya, untuk ke 8-8-nya itu. Nah, kita cari yang P maka Q-nya benar. Kemudian kita cari lagi yang Q maka R-nya benar. Nah, kesimpulannya P maka R-nya kira-kira benar atau tidak? Nah, setelah kita cari, itu kita dapatkan untuk semua yang lingkarannya itu benar, P1, P2-nya itu benar, maka kita dapat kesimpulan segitiganya itu benar atau bernilai positif. Berarti argumen ini bernilai benar atau argumennya itu valid gitu. Itu harus untuk semua kasus ya, pokoknya kalau misalkan premis 1, premis 2-nya itu benar, maka kesimpulannya itu harus benar. Nah, sekarang saya coba nih biar lebih jelas ke contoh 2 ya. Nah, di contoh 2 ini. Misalkan ada contoh 2 dengan argumen gini, premis 1-nya itu jika rajin bekerja, maka akan memperoleh uang banyak. Premis 2-nya memperoleh uang banyak. Kemudian saya ambil kesimpulannya itu rajin bekerja. Nah, kalau diubah dalam bentuk notasi, P1 itu kan premis 1 itu P maka Q.
P2-nya itu Q, dengan kesimpulannya kita ambil P. Nah, karena ini cuma 2 pernyataan, maka jadi 2 pangkat 2, jadi 4 baris. Sekarang kita cari masing-masingnya ya. P, Q, kemudian P maka Q-nya. Nah, di situ terlihat ketika premis satunya kan P maka Q. Yang bulat-bulat ya tadi ya, yang bulat itu kan premis. Ketika yang bulat-bulatnya itu positif, ternyata yang segitiganya itu ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, kalau kayak gini, ini artinya dia tidak valid atau argumen itu tidak benar. Karena tadi kan ya syaratnya, suatu argumen dikatakan valid atau dikatakan benar itu jika premis-premisnya benar, maka kesimpulannya juga bernilai benar. Saya kira dapat dipahami ya. Karena ini nanti apa ya, dengan cara yang sama kalian akan menemukan metode pengambilan kesimpulan. Jadi kalau misalkan asal ngambil kesimpulan nih kayak di contoh 2, ternyata kalau kita ambil kesimpulannya P, itu ternyata argumennya jadi nggak valid. Berarti harusnya kita ambil kesimpulannya yang lain gitu. Biar argumennya jadi valid. Mari kita coba lihat ya dengan cara yang sama kita dapat ini. Nah, dengan cara yang sama kalau nanti kalian coba cari tabel kebenaran gitu ya dari metode penarikan kesimpulan ini, kalian akan dapat semuanya ini valid cara ngambil kesimpulannya. Jadi yang paling atas itu maksudnya premis-premisnya ya. Jadi di sini itu premis. Ini P1, misalkan contoh ya, ini P1, ini P2, nah yang di paling bawah itu kesimpulan gitu. Jadi nanti kalau misalkan kalian menemukan sebuah pernyataan, kemudian bagaimana cara mengambil kesimpulannya, biasanya kan suka ada soal, silakan ambil kesimpulan dari premis-premis berikut. Nah, itu kalian caranya itu jadi nggak harus pakai tabel kebenaran gitu. Kalau pakai tabel kebenaran kan lama ya. Jadi kalian udah ada nih gitu metode-metodenya yang udah dicari dengan para ahli terdahulu gitu, udah dibuktikan bahwa dia pasti valid. Silahkan kalian coba ya, coba buktikan apakah benar kalau kita ngambil kesimpulannya seperti itu atau argumennya seperti itu akan valid. Coba untuk yang nomor 4 ini ya. Untuk yang 4 itu konstruktif dilema, silahkan kalian coba untuk cari tabel kebenarannya, buktikan dia valid atau tidak. Langsung dikumpulkan nanti di akhir perkuliahan, oke? Kemudian saya lanjut ya. Nanti kalian bisa lihat di sini macam-macam metodenya. Tadi yang pertama itu yang P maka Q, Q maka R, dan P maka R itu ternyata ini ada di sini. Nah, silogisme mungkin kalian pernah dengar juga di SMA ya, sering pakai waktu dulu. Saya lanjut ya. Oke. Oke, saya lanjut ya. Contoh pemanfaatan dari yang tadi metode-metode penarikan kesimpulan yang saya bilang gitu, karena itu banyak sekali manfaatnya, banyak sekali manfaatnya untuk di logika proporsi. Mari kita coba masuk ke salah satu contoh, yaitu misalkan ada 4 premis. Jadi bukan cuma hanya 2 premis ya kalian bisa gitu, tapi bisa juga misalkan 4 premis seperti ini. Buatlah kesimpulan dari argumen di bawah ini sehingga argumen tersebut valid. Nah, kayak yang tadi saya bilang kan, ini soal yang dimana dia belum ada kesimpulannya. Kalian harus ngambil kesimpulan agar argumen tersebut, argumen di soal itu valid. Nah, misalkan yang pertama ada premis satunya, jika hasilnya akurat, maka sistemnya digital. Jika sistem digital, maka rancangan jaringannya kombinasi. Jika sistem digital, maka menggunakan 2 nilai tanda bilangan biner. Yang keempat, premisnya hasilnya akurat. Atau kalau kita ubah dalam bentuk notasi, itu akan jadi premis satunya misalkan P maka Q, dengan P-nya itu hasilnya akurat, maka sistem digital. Q-nya itu sistem digital, maka R-nya itu rancangan jaringan kombinasi. Kita misalkan lagi pernyataan Q-nya itu di sistem digital, S-nya itu 2 nilai tanda bilangan biner, dan kemudian premis 4-nya itu hasilnya akurat. Jadi kita dapat seperti ini ya, kalau kita ubah dalam bentuk notasi gitu. Nah, kemudian karena ada 4 premis,
Tadi kan kalau misalkan secara macam-macam metode penarikan kesimpulan itu kan hanya ketika kita punya 2 premis, maka kita dapat mengambil kesimpulan. Nah, ini pun sama, kita harus eliminasi dulu. Mungkin kalau di bilangan real itu namanya eliminasi ya. Jadi kita eliminasi dulu premis 1 dengan premis 3. Kira-kira kesimpulannya apa? Premis 1 dengan premis 2 kesimpulannya apa? Di sini coba kita lihat ya. Yang pertama itu dia premis 1 dengan premis 2. P maka Q maka R dapat P maka R. Kemudian yang kedua itu dia eliminasi antara premis 1 dengan premis 3. Premis 1 itu kan P maka Q, premis 3 Q maka R, dapat kita kesimpulan P maka S. Nah, setelah itu kita dapat lagi jadinya 3 pernyataan, P maka R, P maka S, dan yang keempat itu kan premis 4 belum diapa-apain ya. Kemudian kita eliminasi lagi terus gitu. Sampai akhirnya kita dapat argumennya itu premis satunya R, premis 2-nya itu S. Jadi dengan menggunakan metode penarikan kesimpulan tadi, kita bisa kalau misalnya ada premis satunya R, premis 2-nya S, maka kesimpulannya kita tarik R dan S. Berarti kalau di sini kesimpulan itu R dan S itu artinya kalau kita balikin lagi ke pernyataan, R itu kan tadi rancangan jaringannya kombinasi ya. S itu menggunakan 2 nilai tanda bilangan biner. Berarti kesimpulan dari soal ini yaitu adalah rancangan jaringannya kombinasi dan menggunakan 2 nilai tanda bilangan biner. Itu hasil dari kesimpulannya dari pernyataan atau premis-premis yang ada. Nah, ini bisa dilihat ya kalau misalkan kita mau buktikan dengan tabel kebenaran gitu, bisa dicek gitu apakah benar valid atau tidak. Itu kita lihat. Yang bundar-bundar itu kan untuk yang premis ya, premis 1, premis 2, premis 3, premis 4, dan ternyata kesimpulannya R dan S itu bernilai benar gitu. Jadi dapat terbukti gitu bahwa kita tuh sudah benar nih untuk mengambil kesimpulannya. Jadi nanti kalau misalkan kalian masuk ke soal, nanti kalian misalkan udah coba saya pakai metode ini, saya coba pakai metode itu gitu. Nah, nanti terus kalian dapat hasil kesimpulannya. Nah, kalian kalau misalkan mau ngecek kira-kira saya udah bener atau belum ya ngerjainnya, itu pakai tabel kebenaran bisa. Untuk ngecek kira-kira valid atau tidak ya argumen atau benar atau tidak kesimpulan yang kalian ambil gitu. Bisa dicek pakai tabel kebenaran. Saya lanjut. Nah, lanjut macam-macam kuantor atau kuantor itu kayak apa ya? Question mungkin ya kalau misalkan kalian sering lihat atau tanda-tanda dalam matematika kuantor. Yang paling sering itu kuantor untuk proposisi ya. Kalau kuantor itu kan banyak ya, kalau kalian lihat di Word juga kuantor biasanya banyak. Nah, ini kuantor dalam proposisi itu biasanya yang kita kenal itu adalah untuk setiap X itu biasanya kan pakai A kebalik ya kalau kalian mungkin udah belajar di limit gitu. Untuk setiap atau di analisis real itu untuk setiap itu kan A kebalik. Nah, kalau misalkan untuk ada beberapa atau pada hidup itu atau ada itu pakainya kan kebalik ya gitu. Jadi saya ambil contoh aja gitu karena ini kan nge-review aja. Misalkan X warga negara Indonesia, P itu predikat membayar pajak, dan R itu predikat membeli printer. Nah, kalau misalkan ada tanda kayak gitu untuk setiap XPX artinya semua warga negara membayar pajak. Seperti itu. Jadi kita bisa juga mengubah suatu pernyataan ke dalam bentuk ke dalam bentuk notasi matematika. Kayak misalkan yang nomor 1 tuh dari sekian banyak nih misalkan kalian mau bilang semua warga negara membayar pajak. Nah, kalian misalin dulu kan X-nya itu warga negara Indonesia, P-nya itu predikat membayar pajak, R-nya itu membeli printer. Nah, kemudian kalian tulis aja tuh A kebalik X PX. Nah, itu tuh artinya atau itu adalah sebuah pernyataannya itu sepanjang yang di sebelah. Jadi ibaratnya ini kalian mengubah pernyataan ke dalam bentuk bahasa matematika gitu. Karena kan tadi kita masih belajar masalah proposisi ya. Proposisi itu kan ilmu yang mempelajari mengenai pernyataan gitu. Jadi ternyata dalam matematika itu pernyataan itu dapat kita tulis dalam bentuk notasi-notasi matematika gitu. Jadi lebih mudah. Nah, nanti kalian kalau misalkan
mungkin ada juga kalian notasi-notasi yang lain gitu. Jadi kalau kalian ngobrol sama teman pakai notasi matematika mungkin bisa. Seperti itu ya, jadi untuk memudahkan sebenarnya. Nah, kayak misalkan negasinya, kemudian yang di sebelah kanan, kotak yang di sebelah kanan, di sebelah kanan slide itu, negasi untuk setiap X itu sama dengan ada atau ada beberapa X gitu ya. Maksudnya dari pernyataan yang sebelah kanan itu. Kemudian negasinya dari ada itu untuk setiap. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian bisalah artiin yang di bawahnya itu, negasi untuk setiap X PX itu berarti tandanya ada X, PX-nya itu kan ada barnya itu maksudnya negasi. Ini ya, mungkin bisa kelihatan nggak ya yang sudah yang kali bingung. Ini ya maksud saya yang ini. Untuk yang ini kan negasi untuk setiap X PX itu jadi negasinya sebelah kanan ya, ada X PX. Nah, P bar di sini itu artinya negasi ya. Kan kemarin kalian udah belajar ya kalau negasi itu bisa pakai bar atau bisa pakai uh, kayak gelombang ombak gitu. Itu untuk macam-macam kuantor, kemudian materi untuk proporsi proporsi uh, proporsi yang kedua ini sebenarnya nggak terlalu banyak, udah sampai di situ saja. Tapi nanti kalian ada tugas yang harus dikerjakan ya, biar kalian belajar karena kan ini kan hanya belajar mengenai pengambilan kesimpulan. Tapi pengambilan kesimpulan itu kan tekniknya ada banyak. Nah, jadi selanjutnya kalian kerjakan latihan ya. Nah, selanjutnya kalian kerjakan latihan ya. Untuk materinya sudah cukup sampai di sini untuk proposisi atau logika matematika untuk reviewnya. Nah, kemudian kalian kerjakan masing-masing itu soal nomor 5 di buku yang kemarin saya kasih gitu ya, yang di PDF itu. Kerjakan seluruh soal nomor 5, dikumpulkan setelah perkuliahan hari ini, dan untuk minggu depan itu kalian resume lagi bab himpunan gitu. Silahkan kalau misalkan mau ada yang didiskusikan bisa langsung kita diskusikan di grup gitu. Kalau misalnya ada yang kira-kira kurang jelas bisa langsung ditanyakan ke saya gitu. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.